Bab 2727. Liu Menqiong melihat Ye Chen berdiri di depan pintu dengan bingung, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya. "Tuan Ye, ada apa denganmu?" Ye Chen kembali sadar dan berkata, "Oh, saya pikir saya minta maaf tentang masalah ini." Pada saat ini, pelayan itu menyapanya dan berkata, "Tolong." Ye Chen mengangguk dan ketika dia mengikuti pelayan itu ke pintu, dia melihat secara khusus bel kecil yang digantung di pintu digeser, dan dia sudah memilikinya di dalam hatinya. Jika dinasti Qing benar-benar mengirim error ke Jingling di masa depan, maka dia harus membuat lonceng yang bisa memperingatkannya. Setelah duduk dengan Liu Menqiong, dia mengeluarkan ponselnya dan mengirim pesan ke Zhang Ermau yang awalnya menjual barang antik di Antiquity Street, memintanya untuk menemuinya di villa tingkat menengah di pemandian air panas Champs Elysees besok siang. Beberapa waktu lalu, Zhang Ernau mulai mengikuti Hongwu sebagai penasihat militer berkepala anjing, dan dia melakukannya dengan sangat baik. Dia mengatur ulang industri dan personel Hongwu dan pendapatan serta manajemen meningkat pesat. Saat ini Hongwu menghabiskan sebagian besar waktunya di Champs Elysees, dan sebagian besar urusan telah diserahkan kepada Zhang Ermau. Ye Chen membutuhkan Zhang Ermau untuk menyelesaikan ide Ye Chen tadi. Saat ini Liu Menqiong masih sedikit malu dan berhati-hati di depan Ye Chen. Setelah memesan beberapa makanan biasa, dia berinisiatif untuk mengatakan kepada Ye Chen, "Tuan Yi, saya benar-benar minta maaf. Saya seharusnya memberitahu Anda tentang kedatangan saya ke Jingling sebelumnya." Ye Chen dapat melihat berkedut di ekspresinya. Malu dan bingung, dia tersenyum dan berkata, "Apakah tidak ada rasa terkejut seperti itu?" Liu Menqiong mendengar ini dan tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya dan bertanya, "Benarkah? Apakah kamu benar-benar berpikir seperti itu?" Tentu saja, meskipun Ye Chen mengatakan sesuatu yang bertentangan dengan keinginannya, dia juga tahu di dalam hatinya bahwa Liu Menqiong telah sejauh ini, dan dia tidak bisa suam-suam kuku. Itu pasti pukulan besar baginya, dan itu bahkan akan membuat setiap hari di Jingling terasa seperti setahun. Dan saya hanya perlu menunjukkan sedikit kejutan, kegembiraan sudah cukup untuk menenangkan rasa malu dan bingung di hati Liu Menqiong. Liu Menqiong memang seperti yang diharapkan Ye Chen. Setelah mendengar jawaban afirmatif Ye Chen, dia segera menembus awan dan kabut untuk melihat cahaya bulan. Tidak hanya dia merasa jauh lebih santai, tetapi senyum bahagia langsung muncul di wajahnya. Dia memandang Ye Chen dan berbisik sedikit malu-malu. "Aku khawatir jika aku datang ke Jinling tanpa menyapa, itu akan membuatmu kesulitan." "Tidak," Ye Chen melambaikan tangannya tanpa berpikir. "Kami berteman dan ketika saya pergi ke Pulau Hong Kong, Anda merawat saya dengan baik. Sekarang Anda bisa datang ke Jingling untuk berkembang. Tentu saja saya sangat senang jika Anda membutuhkan bantuan saya di Jingling di masa depan. Tolong jangan sopan padaku." Liu Menqiong mengangguk dengan gembira. "Oke, aku mengerti." Ye Chen sedikit tersenyum dan kemudian dengan sengaja berpura-pura tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya, "Ngomong-ngomong, apa Lin Xiaowan yang kulihat di asrama pada siang hari? Dan Anda, hubungan bagaimana Anda mengenal satu sama lain?" Liu Menqiong berkata dengan jujur, "Xiaowan adalah cucu dari teman baik kakek saya. Dia adalah orang Tionghoa perantauan dari Malaysia. Dia akan datang ke Jingling Universitas untuk belajar tahun ini." Kemudian Liu Menqiong bertanya lagi, "Ngomong-ngomong, saya mendengar dari Xiaowan, apa Anda kenal teman sekamarnya yang baru?" Ya, Ye Chen mengangguk dan berkata, "Salah satu adik perempuan saya terjadi di Universitas Jingling tahun ini, dan saya tidak berharap mereka berada di asrama yang sama dan jurusan yang sama." "Kebetulan sekali," Liu Menqiong berseru. "Awalnya saya ingin menunggu beberapa saat untuk menstabilkan di Universitas Jingling, dan kemudian menemukan kesempatan untuk memberitahu Anda bahwa saya telah datang ke Jingling, tetapi saya tidak menyangka akan pergi ke asrama Xiaowan hari ini. Saya benar-benar bertemu dengan Anda. Ini sangat terlalu menentukan." "Sungguh?" Ia Chen tersenyum dan bertanya padanya pura-pura ingin tahu. "Ngomong-ngomong,
Ngomong-ngomong, mengapa Anda pergi setelah saya pergi pada sore hari? Liu Menqiong berkata, Awalnya saya ingin mengajak Xiaowan pergi makan malam bersama, tetapi dia tampak sedikit tidak nyaman dan terus mengatakan bahwa dia sakit kepala. Dan dia tidak membaik setelah beristirahat di asrama untuk waktu yang lama. Jadi saya meminta saudari Xian untuk menerimanya kembali. Berbicara, Liu Menqiong menjelaskan, ngomong-ngomong, saudari Xian adalah pengurus rumah tangga kakek Hiu di Jingling. Xiaowan tinggal di villa Zijin kakek Hiu dan saudari Xian merawatnya dalam kehidupan sehari-hari. Ye Chen sedikit terkejut ketika mendengar ini dan kemudian tiba-tiba menyadari bahwa alasan mengapa Lin Wenner sakit kepala mungkin karena dia mengirim terlalu banyak energi spiritual ke otaknya. Dan dia telah melakukan terlalu banyak psikologis, mengisyaratkan jadi obat kuat itu diminum karena Ye Chen merasa aneh ketika melihatnya. Dan dia takut ada yang aneh dengannya. Sekarang pikirkanlah, seorang gadis berusia 18 tahun yang otaknya telah disuntik terlalu banyak energi spiritual pasti berbahaya bagi tubuhnya. Banyak kerusakan yang sakit kepala serta ketidaknyamanan akan berlangsung untuk sementara waktu. Ye Chen juga sedikit malu untuk sementara waktu, merasa bahwa dia telah bereaksi berlebihan pada ketika melihat Lin Wenner dan dia agak berat untuk sementara waktu. Tapi untungnya situasi ini tidak akan menyakitkan. Kerusakan permanen seperti apa yang telah terjadi jika sakit kepala serius? Tidak apa-apa untuk istirahat sebentar. Pada saat yang sama, di Zijin Villa, Lin Wenner yang pucat baru saja membuka matanya. Sister Xian yang menonton di samping bertanya dengan prihatin, "Nona Lin, bagaimana perasaanmu?" Lin Wenner merasakan kepalanya berputar dan perasaan muntah yang kuat mendesak perutnya untuk dikocok. Melihat dia akan muntah, Sister Xian dengan cepat mengambil tempat sampah dan meletakkannya di depannya. Lin Wenner memuntahkan air asam. Setelah makan pada pukul 6 pagi, sudah 12 jam sejak dia memasukkan setetes air dan memuntahkannya, hampir semua asam di perut dan rasa terbakar di seluruh tenggorokan dan kerongkongan sangat menyakitkan. Saudari Xian menyekam mulutnya dengan cepat, membawakan secangkir air hangat berkumur lalu membantunya minum sedikit. Lin Wenner ini sedikit lebih nyaman. Lin Wenner berjuang untuk duduk, seluruh otaknya terasa seperti akan meledak dalam kesakitan yang hebat. Dia menekan rasa sakitnya dan bertanya kepada Sister Xian, "Jam berapa sekarang?" Sister Xian buru-buru berkata, "Kembalilah Nona Lim, ini sudah jam 6.40 sore." Lin Wenner mengangguk sedikit dan bertanya padanya, Aku tidak enak badan, apakah kamu tidak memberitahu orang-orang lain tentang hal itu?" Saudari Xian dengan cepat berkata, "Kamu menyuruhku untuk tidak memberitahu, jadi aku pun tidak memberitahu siapapun. Setelah aku membantumu kembali kamar, kamu jatuh ke dalam koma. Jadi saya membantu Anda ketika saya sampai di tempat tidur. Saya tinggal bersama Anda sepanjang waktu. Suami saya dan Tun Zhuang sama-sama datang untuk bertanya. Saya mengikuti keinginan Anda dan tidak memberitahu mereka. Saya hanya mengatakan bahwa Anda mau untuk istirahat." Dia bertanya pada Lin Wenner, "Nona Lin, bagaimana Anda bisa membantu saya? Saya belum makan sepanjang hari. Apakah Anda ingin menyiapkan sesuatu untuk Anda?" Oke, Lin Wenner benar-benar merasa perutnya benar-benar kosong. Selain sakit kepala, jantungnya juga berdebar-debar dan lemah karena lapar. Jadi dia berkata, "Saudari Xian membantuku mengisi kolam air panas di halaman dengan air setelah makan. Saya ingin berendam sebentar." "Oke, Nona Lin." Saudari Xian dengan hormat berkata, "Nona Lin, istirahatlah, saya akan istirahat. Siapkan makan malam dan air mata panas untuk Anda." Setelah selesai berbicara, Sister Xian membungkuk dan pergi, meninggalkan Lin Wenner bersandar di kepala tempat tidur dengan linglung. Mengingat pengalaman berulang kali digoda oleh Ye Chen pada siang hari, Lin Wenner tidak bisa menahan senyum masam dan bergumam pada dirinya sendiri berkata, "Ye Chen, saya tidak tahu apakah saya telah melewati godaan Anda hari ini."